karbohidrat dengan tujuan untuk mengetahui zat yang bahan mana yang mengandung zat karbohidrat. Alat yang kita butuhkan adalah pulpen, kemudian ada pipet, kemudian LKP, lembar kerja praktikum, kemudian ada apel, kemudian ada kentang, ada gula, kemudian ada pisang, ada tepung terigu atau gandum, ada biskuit, ada nasi, ada tahu putih, ada telur putih yang sudah direbus, kemudian margarin. Nah, kemudian di sini kita sudah menyediakan obat merah atau betadine sebagai pengganti kalium iodida atau juga disebut sebagai lugol ataupun iodium. Nah, di sini kita akan melakukan praktikum untuk menguji zat yang mengandung karbohidrat. Bahan yang mengandung zat karbohidrat, kemudian di sini kita mengetesnya dengan meneteskan kalium iodida. Ketika dia berwarna biru atau keunguan, maka bahan tersebut, makanan tersebut mengandung zat karbohidrat. Baik, kita akan meneteskannya kalium iodida ke apel. Kita langsung teteskan ke apel, dimana kita tunggu beberapa menit untuk meresap. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apel tidak berubah menjadi warna biru atau keunguan. Di sini, kemudian kita akan meneteskannya ke kentang. Ini adalah kentang yang sudah dipotong-potong. Nah, di sini bahwasannya terjadi perubahan warna, di mana kalau kentang itu agak berwarna keungu-unguan atau berwarna biru, berbeda dengan warna apel. Ya, baiklah, setelah kita teteskan pada kentang berwarna keunguan, bisa kita lihat, kita tes di kertas berwarna putih ini, karena di sini terlihat warna di sini. Nah, di sini terlihat berwarna hin-hin biru atau keunguan di kertas ini. Maka kentang termasuk ke dalam zat karbohidrat. Nah, kemudian di sini kita akan meneteskan ini ke gula. Nah, bisa kita lihat bahwasannya, kita tunggu resapan terlebih dahulu. Nah, kita lihat bahwasannya tidak berwarna ungu atau biru, malah berwarna orange, berbeda dengan kentang ini. Kemudian kita akan meneteskannya pada pisang. Nah, kita tunggu beberapa detik. Nah, kita baurkan. Nah, di sini kita tidak melihat warna biru atau keunguan pada pisang. Baiklah, kita teteskan pada gandum. Nah, di sini kita aduk menggunakan sendok. Nah, ini kita tuang kembali pada tepung terigu. Di sini kita bisa melihat bahwa warnanya Nah, kemudian kita melihat warnanya bahwa agak terlihat keunguan namun gelap. Nah, di sini kita dapat melihat warnanya keunguan, ada hin biru-birunya pada gandum. Nah, coba di zoom.
Di sini kita melihat bahwasanya terdapat warna keungu-unguan di sini. Nah. Kemudian kita akan meneteskannya pada biskuit. Kita teteskan pada biskuit. Di sini kita melihat bahwasanya awalnya berwarna gelap. Kita campurkan. Nah, di sini dia berwarna keungu-unguan atau lebih ke warna gelap, yang artinya mengandung karbohidrat. Kemudian kita tuangkan pada nasi. Kita tunggu beberapa menit. Kita aduk sama nasinya. Nah, boleh di zoom di area sini bahwasanya terdapat hin-hin biru yang ada pada nasi ini di sini. Nah, kemudian kita nyatakan bahwasanya nasi mengandung zat karbohidrat. Kemudian kita teteskan pada tahu putih. Tunggu beberapa menit. Baik, bisa kita lihat bahwasannya tahu tidak berubah warna menjadi biru atau keungu-unguan, malah berwarna orange. Nah, kemudian kita teteskan pada telur. Oke. Baik, kita lihat hasilnya di sini. Bahwasannya telur ini tidak berganti warna menjadi biru. Artinya di dalam telur tidak termasuk. Nah, kemudian kita teteskan pada margarin. Setelah kita aduk, margarin berubah warna menjadi orange. Dari 10 bahan ini, ternyata yang mengandung karbohidrat adalah kentang, kemudian tepung terigu atau gandum, kemudian biskuit dan nasi. Sedangkan bahan lainnya yaitu berwarna orange, seperti apel, gula,
kemudian tahu putih, kemudian telur rebus bagian putihnya, kemudian margarin yang berganti warna orange. Dari 10 macam bahan makanan ini bisa dinyatakan hanya 4 bahan yang mengandung karbohidrat. Yang pertama ada kentang, kemudian ada tepung terigu atau gandum, yang ketiga ada biskuit, dan yang terakhir ada nasi yang mengandung karbohidrat. Baiklah, di sini kita akan melakukan uji lemak untuk mengidentifikasi bahan yang mengandung lemak. Nah, adapun bahan yang kita siapkan ada pulpen, kemudian ada lembar kerja praktikum atau LKP. Kemudian di sini kita menggunakan ada 12 bahan. Yang pertama ada air, ada minyak, ada santan, ada susu. Di sini sudah ada margarin yang kita cairkan, kemudian ada wortel, ada kacang, ada kemiri, ada singkong, biji jagung, kemudian seledri, dan ada pepaya. Kemudian di sini sudah kita beri label kertas coklat yang berlabel air, minyak goreng, kemiri, margarin, seledri, wortel, biji jagung, singkong, kacang tanah, pepaya, santan beserta susu. Kemudian di sini kita menggunakan pipet. Kemudian di sini kita juga menggunakan senter. Baiklah, di sini langkah pertama yang akan kita lakukan, di sini kita akan menuangkan atau meneteskan air ini menggunakan pipet dan meneteskan pada air coklat yang berlabel air. Setelah itu kita akan meneteskan minyak. Baiklah, sebelum itu kita akan menunggu waktu selama 5-10 menit. Baiklah, setelah waktu 10 menit kita bisa melihat perbandingan antara air dengan minyak. Nah, untuk estimasi ke 10 bahan ini, apakah bahan ini mengandung lemak atau tidak mengandung lemak, di mana bahan yang mengandung lemak akan meninggalkan jejak atau noda minyak. Nah, pertama kita akan menyenter air. Nah, di sini tidak terlihat bekas noda atau noda minyak atau air. Di sini terlihat kering, tidak meninggalkan jejak. Kemudian di sini kita akan menyentari minyak. Nah, di mana minyak di sini terlihat begitu transparan, dan meninggalkan jejak noda minyak. Dari kedua bahan tersebut, maka kita menjadikan referensi untuk melakukan hal yang selanjutnya, apakah mengandung lemak atau tidak, meninggalkan jejak noda minyak atau tidak. Pertama, kita akan memasukkan kemiri ke kertas coklat. Nah, ke kertas coklat. Kemudian nanti akan kita usapkan atau kita putarkan sebanyak 10 kali. Di sini 10 kali kita usapkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian setelah kita usapkan di sini, maka kita membersihkannya.
kertas coklat ini. Nah, kemudian kita teteskan margarin ini. Nah, kemudian kita teteskan pada kertas coklat. Baiklah. Kemudian setelah itu kita masukkan seledri pada kertas coklat ini. Kemudian kita usapkan seledri ini ke kertas coklat. Kemudian wortel yang sudah kita iris-iris. Nah, kemudian kita bersihkan. Kemudian biji jagung. Kemudian singkong. Nah, kemudian kita masukkan kacang tanah. Kemudian kita masuk pepaya.
kemudian santan, kemudian susu. Bisa dilihat di sini bahan-bahan sebelum kita menunggu waktu 5-10 menit. Baiklah, kita akan tunggu waktu selama 5 menit atau sampai 10 menit. 3. Baiklah, di sini kita akan melihat hasil selama 5-10 menit. Kita biarkan. Kemudian inilah hasilnya. Nah, hasilnya dimana kemiri ini, nah kita center dimana di sini kemiri meninggalkan jejak noda minyak. Nah, artinya kemiri mengandung lemak. Kemudian kita center margarin. Nah, kita center. Nah, di sini di mana margarin meninggalkan jejak noda minyak yang artinya mengandung lemak. Kemudian di sini kita lihat seledri, di mana seledri tidak meninggalkan jejak atau noda minyak. Di sini kita lihat wortel, yaitu juga tidak meninggalkan jejak noda minyak. Kemudian ini ada biji jagung, juga tidak meninggalkan jejak noda minyak. Kemudian singkong, di sini kita dapat lihat bahwa nyesanya tidak meninggalkan jejak noda minyak. Nah, kemudian kita center terlebih dahulu. Nah, dimana singkong juga tidak meninggalkan jejak noda minyak. Kemudian pada yang ketujuh ada kacang tanah, juga tidak meninggalkan jejak noda minyak. Kemudian ada santan yang dimana meninggalkan jejak noda minyak. Kemudian pepaya yang juga tidak meninggalkan jejak noda minyak. Kemudian terlihat di sini susu sedikit meninggalkan jejak noda minyak. Baiklah, bisa kita lihat semua. Boleh di zoom seluruh bahan-bahan yang di sini yang sangat jelas meninggalkan jejak noda minyak. Ada minyak goreng, ada kemiri, ada margarin, kemudian ada santan, dan pada susu sedikit meninggalkan jejak noda minyak. Baiklah, sekian untuk melakukan praktikum terkait uji lemak. Terima kasih.